Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Gimana? Udah siap belajar ya? Nah, materi kali ini adalah organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sekarang Pak Guru sudah berada di pasar hewan nih. Di belakang Pak Guru sudah ada pasar hewan. Nah, sekarang nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat-lihat hewan apa saja sih yang ada di sana. Penasaran kan? Maka dari itu simak baik-baik video ini. Let's go! Ini lovebird ini ya. Wow, cantik sekali. Ini lovebird. Kenari. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak itu diartikan perubahan posisi atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya bergerak. Nah, makhluk hidup itu bergerak jika ada rangsangan yang merangsangnya. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan itu fungsinya untuk bergerak, untuk berlari, melompat, memanjat, menggali, terbang, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan itu mempunyai kesamaan. Nah, alat gerak pada manusia dan hewan itu ada dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot atau daging. Nah, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena otot itu dia hanya bergerak jika digerakkan oleh otot. Jadi, kenapa otot disebut atau daging ini disebut sebagai alat gerak aktif? Karena dia yang menggerakkan tulang. Nah, tulang ini tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Nah, tulang pada manusia itu banyak sekali fungsinya, yaitu untuk agar manusia bisa berdiri tegak seperti ini, dan ada manusia dan juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Kita kan manusia kan bagian dalam organ-organnya itu kan sangat penting sekali. Nah itu dilindungi oleh tulang. Dan otak manusia ini juga sangat penting, ini dilindungi oleh tulang tengkorak namanya. Otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot ini atau yang disebut daging ya. Daging berarti ini daging. Daging yang empuk ini. Kalau yang tulangnya itu yang dalam. Tapi kalau yang otot atau daging ini seperti ini yang empuk ini ya. Nah, otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot itu mengandung senyawa kimia yang membuat otot itu bergerak. Nah, ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya untuk melihat-lihat hewan yang ada di pasar hewan. Let's go! Ini burung apa, Pak? Pak, ini burung apa? Kenapa? Saya Hongkong. Oh iya. Toko Hongkong.
Tadi kita melihat beraneka ragam burung ya. Ada burung di sana, ada burung lovebird, ada burung kenari, ada burung jalak, ada burung dara, dan lain sebagainya. Alat gerak burung itu berupa sayap nih, sayap. Nah, sayap ini berfungsi agar burung tersebut bisa terbang ke angkasa. Tapi sayang sekali ya, kasihan sekali burungnya berada di sangkar, jadi tidak bisa terbang. Seharusnya burung berada di mana? Ya, di alam bebas, sehingga burung tersebut bisa bebas terbang ke sana kemari agar dia bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Tapi kalau di sangkar kecil, seakan-akan di penjara ya. Kasihan banget. Apa ini? Murah ini ya. Gimana, Mas? Nari banyak nih. YouTube mah. Nggih. Wow, ada burung pipit banyak nih, guys. Dara, burung dara. Ada bajing. Ada bajing nih, guys. Ada lagi kita melihat seekor tupai tadi ya. Tupai itu mempunyai alat gerak berupa tangan dan kakinya, itu fungsinya untuk memanjat. Tapi di dalam tupai juga ada kuku yang tajam yang membantu dia untuk memanjat pohon. Ada ya, ayam mutiara. Oh, ini burung apa ini? Simbombok mungkin ini. Kutilang, burung kutilang. Oh, banyak sekali ya, guys. Ini burung dara, guys. Ini ayam kate. Boten. Ya marmut ya. Turunnya pironan? 20.000. Oh, 20.000 dong. Nah, channel.
sang guru. Sang guru. Durian saya pintenan, Pak? 300. Satu nih. Sepasang ya. Ini kami. Oh, 500. Doron apa nih? Pril. Ini bagus lagi nih. Wah, doron apa ini? Ya kopi loh. Ini doron apa, Pak? Gondok. Gondok. Iya. Pinten, Pak? Ini 300 150. Apa ini? Ada juga tadi ayam, seekor ayam. Ayam ini sebenarnya termasuk burung ya, tapi burung yang tidak bisa terbang. Nah, kebanyakan ayam ini menggunakan alat geraknya itu berupa kaki, dan sewaktu-waktu dia juga menggunakan sayapnya, alat geraknya juga sayap untuk ya terbang pendek lah dari satu tempat ke tempat itu, jaraknya juga tidak jauh gitu. Nah, alat gerak pada ayam yaitu kaki untuk menceker-ceker tanah, dan biasanya juga untuk bertarung. Nah, ayam juga menggunakan sayapnya untuk melompat. Dia tidak bisa terbang, melompat saja. Ini kuku hias, guys. Warnanya guys, bagus nih. Nah, tadi kita lihat kelinci juga nih. Kelinci, tapi sayang kelincinya tidur ya. Nah, alat gerak kelinci itu ada kaki. Alat geraknya itu gunanya untuk berlari sekaligus melompat. Jadi kelinci itu kan larinya itu seperti melompat-lompat ya. Itu alat geraknya berupa kaki. Kalau tangannya ada 2 tangan sih, yang di depan itu fungsinya biasanya untuk membantu dia makan gitu ya. Terus ada juga marmut, tahu marmut kan ya? Itu sama seperti kelinci tapi lebih kecil lagi. Nah, itu juga mempunyai 4 alat gerak, 2 tangan dan 2 kaki. Itu fungsinya juga untuk bergerak. Tapi marmut ini biasanya 2 tangannya berfungsi untuk menggali. Sama dengan kelinci. Kelinci mempunyai 2 tangan, toh. Nah, itu fungsinya untuk menggali tanah. Jadi kelinci itu suka menggali-gali tanah untuk bersarang biasanya, dan untuk tempat tinggal mereka. Sebenarnya kotoran hewan dan air kencing hewan itu sangat berguna sekali, bermanfaat sekali bagi seorang petani, yaitu untuk menyuburkan tanaman-tanaman mereka. Jadi kalau kalian punya pelihara hewan, kencingnya dan kotorannya itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Pupuk organik itu membuat tanaman menjadi subur. Berbeda dengan pupuk kimiawi. Pupuk kimiawi itu buatan manusia, itu biasanya merusak lingkungan dan tidak sehat bagi manusia. Tapi kalau pupuk organik ini berasal dari kotoran-kotoran hewan atau air kencing hewan. Nah, itu sangat menyehatkan tanaman dan tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Makanya biasanya peternak seperti peternak kelinci, peternak kambing, peternak sapi itu mereka mengumpulkan kotoran-kotorannya atau mengumpulkan air kencing hewan ternak mereka untuk
dijadikan pupuk organik, dan setelah itu mereka jual, dan dari penjualan itu mereka juga mendapatkan keuntungan ekonomis. Oke, cukup sekian perjalanan kita melihat-lihat aneka ragam satwa yang ada di pasar hewan ini. Gimana? Menarik kan? Dan semoga kalian paham materi penjelasan yang Pak Guru berikan kepada kalian. Atau mungkin kalian ada hewan yang ingin kalian beli, atau kalian tertarik untuk memeliharanya. Nggak apa-apa, beli aja. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang guru.